Welcome everyone. Perkenalkan nama saya Martin, biasa dipanggil Bro Martin Wijaya. Hari ini saya akan membagikan tentang everyone's an influencer. Dan iya, kamu nggak salah dengar bahwa setiap orang itu adalah influencer, termasuk kamu. Nah, pertanyaannya, apa sih influencer itu? Terutama dalam hal ini saya bicara tentang online influencer. Simpelnya adalah seseorang yang menuntun orang lain secara online. Nah, bisa menuntun orang-orang untuk membeli produk tertentu, menuntun orang-orang untuk nonton sesuatu, atau menuntun orang-orang untuk percaya pada sesuatu. Nah, mungkin ada di antara kamu yang berpikir yang namanya influencer itu harus ganteng, cantik, followernya banyak, terima endorse sana-sini. Tapi sebetulnya nggak harus seperti itu loh, guys. Nah, ada satu fakta menarik, ya, ini pernyataan menarik dari seorang sosiologis. Dia memberitahukan pada kita bahwa bahkan kehidupan seorang introvert sekalipun akan bisa mempengaruhi sampai 10.000 orang dalam rata-rata kehidupan. Dan menurut kamu 10.000 orang itu banyak atau sedikit? Banyak banget ya kan? Makanya jangan anggap remeh diri kamu, karena kamu juga adalah seorang influencer. Artinya kehidupan kamu bisa memberikan pengaruh pada orang-orang di sekitar kamu. Nah, sebetulnya dengan adanya sosial media sekarang, siapapun jadi punya panggung, siapapun bisa memberikan pengaruh. Dari yang muda sampai yang tua, dari yang lucu sampai yang serius. Ya, semua orang bisa jadi content creator. Ya, dengan keunikan mereka masing-masing. Kita tahu ada Pastor Radit, ada Pastor Kristo, dan ada banyak influencer-influencer Kristen lainnya yang rise up dari platform-platform uh, dari TikTok, dari Instagram, dan sebagainya. Dan menariknya di era sosial media sekarang, teman-teman, semua orang punya panggung tadi. Semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa mencurahkan ideologi mereka. Ini berakibat adanya perang narasi, perang ideologi di internet. Ya, di zaman postmodernisme seperti sekarang ini, generasi muda jadi bingung mana yang benar. Oh, mungkin kebenaran itu relatif. Benar buat kamu belum tentu benar buat saya, katanya. Nah, itu adalah ideologi postmodernisme. Ya, ini tanpa sadar mulai mengikis kepercayaan kita bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran. Dan sesuatu yang menarik lagi adalah ada contoh di sini yang teman-teman bisa lihat kalau kita cari pencarian di Google cara aborsi. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang hamil di luar nikah, kemudian dia sedang galau, kemudian dia berpikir untuk melakukan aborsi. Tapi kemudian dia cari di Google, justru permasalahannya adalah kemudian artikel apa yang dia baca. Kalau dia membaca artikel yang justru pro dengan aborsi, ya maka kemungkinan dia akan semakin memperkuat niatnya untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi bagaimana kalau justru dia menemukan konten-konten yang membahas dari sisi firman Tuhan, bahwa setiap manusia itu berharga, bahwa Tuhan itu menelan kita sejak kita dari dalam kandungan, setiap janin juga itu punya nyawa dan berharga. Mungkin bisa jadi dia malah mengurungkan niatnya untuk aborsi. Bukan cuma itu, ya, perang narasi bukan cuma dengan isu-isu seperti aborsi dan masalah-masalah postmodernisme, tapi kalau teman-teman cari siapa Yesus di Google juga, itu bisa muncul berbagai macam ideologi yang bahkan mungkin tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting buat kita, teman-teman, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk berdampak. Kita dipanggil menjadi seorang influencer yang bisa menuntun orang lain ke arah Kristus. Dan kita dipanggil juga untuk membagikan kabar Injil. Nggak peduli kamu seorang introvert, seorang ekstrovert, selama kamu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka panggilan kamu juga untuk menjadi seorang saksi. Dan sangat penting kehadiran kita di sosial media, kehadiran anak-anak Tuhan di sosial media. Karena kalau bukan kita yang memberikan pengaruh di sana,
maka sudah pasti generasi muda akan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita anak-anak Tuhan bisa menjadi pengaruh bagi generasi muda melalui sosial media? Saya akan membagikan 5 tips praktis menjadi Christian influencer di sosial media. Ya, yang pertama kita mulai aja. Ya, kenali dan gunakan hal-hal yang trending. Anak muda suka banget membicarakan hal-hal yang sedang trending. Bisa topik-topik seputar film, drama Korea, atau kasus-kasus selebriti dan sebagainya. Nah, topik-topik itu sangat mudah kita gunakan karena itu sedang relevan dengan apa yang anak-anak muda sedang bicarakan. Nah, tugas kita adalah jump in, bergabung ke conversation-nya mereka. Segala sesuatu itu bisa kita bahas. Ya, mulai dari drama Korea, lagu-lagu yang lagi viral, itu semua bisa kita gunakan sebagai bahan untuk kita memulai conversation atau mungkin kita membuat konten, namun kita mengupasnya dari perspektif Injil, perspektif firman Tuhan. Lalu tips berikutnya adalah know your audience. Ini sangat penting. Ya. Karena kita ingin menjadi relevan dengan audiens yang ingin kita jangkau. Kita harus mempelajari apa yang mereka suka, apa yang mereka punya masalah apa, sehingga kita berbicara sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, misalnya kalau kita berhadapan dengan anak-anak Gen Z, kira-kira mereka lagi ngadepin masalah apa? Sekarang lagi populer istilah-istilah seperti toxic relationship, ghosting, gaslighting, dan sebagainya. Nah, kita bisa membahas topik-topik itu sebagai jembatan untuk kita menghubungkan mereka dengan Tuhan. Ya, dan jangan lupa kalau kita bicara pada audiens anak muda misalnya, kita harus bicara dengan gaya bahasa yang sesuai dengan mereka. Jangan menggunakan gaya bahasa yang formal, tapi gunakan gaya bahasa seperti bro atau bro and sis atau guys, ya itu akan lebih bisa relevan dengan mereka. Lalu tips yang ketiga adalah be available and approachable. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kita tidak ingin cuma posting di sosial media, posting sesuatu firman Tuhan dan sebagainya, tapi kita tidak membuka diri untuk terkoneksi dengan mereka. Jadi jangan cuma posting, tapi kita juga balaslah komentar-komentar mereka, atau kalau ada DM yang masuk, kita juga menjawabnya. Atau mungkin kita juga memberikan invitation dalam setiap postingan-postingan kita untuk mereka bisa menghubungi kita via direct message. Nah, mereka perlu didengar, nah mereka juga perlu orang-orang yang mau available. Dan kita juga bisa menggunakan Instagram Story misalnya, dengan sticker question, dengan pertanyaan sederhana, misalnya dengan apa yang kamu khawatirkan hari ini. Atau kamu bisa bertanya, adakah hal yang saya bisa doakan untuk kamu? It's a very simple thing to do. Semua orang bisa melakukannya. Nggak harus akun-akun rohani yang punya followers besar. Setiap kita pasti bisa melakukannya. Dan you will never know. Kita nggak akan pernah tahu. Orang-orang mungkin akan terbuka dan bercerita tentang masalah mereka sama kamu, dan disinilah peran kita untuk mengarahkan mereka untuk kembali terkoneksi dengan Tuhan. Kalian bisa mendoakan mereka, kalian bisa mengkonseling mereka, dan kalian juga bisa menghubungkan mereka ke komunitas rohani. Lalu yang berikutnya adalah be genuine. Nah, ini sangat penting juga. Kenapa? Karena jangan sampai kita memposting hal-hal yang rohani, tapi justru kita tidak menghidupinya. Itu yang pertama. Atau mungkin ada yang memposting hal-hal rohani, tapi juga memposting hal-hal yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang duniawi, kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Nah, hidup kita ini dilihat oleh banyak orang, baik secara online maupun offline. Nah, ada orang-orang yang berusaha membangun image secara online, tapi di circle offline-nya malah tidak jadi berkat. Nah, kita tidak ingin jadi seperti itu. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kenapa? Karena integritas itu tetap mahal, itu tetap penting meskipun ini kita sedang berada di dunia online. Kenapa? Karena banyak orang jago ngomong tentang Tuhan, tapi sudah enggak lagi ngobrol dengan Tuhan. Oke, yang kelima, ini sangat penting juga, selalu minta pimpinan dari Roh Kudus.
Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, andalkan Roh Kudus, jangan andalkan pemikiran kita sendiri. Ya, dalam membuat postingan, dalam menjawab komentar, dalam menjawab curhatan mungkin ya dari teman-teman yang di direct message, mintalah pimpinan Roh Kudus sehingga pelayanan kita akan lebih efektif dan tepat sasaran karena Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Nah, itulah 5 tips praktis yang bisa saya bagikan untuk teman-teman influencer semua. Dan satu ayat penutup, 2 Tawarik 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dan dari sini saya ingin mengatakan bahwa availability is a super ability. Hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang mau. Tuhan gak cari yang capable, Dia cari yang available. Because God will make you able. Nah, ingat di masa-masa ini mungkin kasih menjadi dingin, teman-teman. Anak-anak Tuhan harus hadir membawa kasih dan harapan. Dengan cara mau available, mudah diakses, dan approachable. Ya, sehingga orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan bisa menghampiri kita. Kemudian menemukan pengharapan baru. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.